Baik, selamat pagi. Saya akan memberikan tutorial yaitu tentang anamnesis sistem urinaria. Sebagai pendahuluan bahwa beberapa penyakit ginjal mungkin tidak ada gejala ya, tetapi ada juga yang memiliki gejala yang spesifik, yang tidak spesifik seperti mudah lelah maupun sesak nafas yang disebabkan oleh gagal ginjal maupun anemia yang ditimbulkan oleh kelainan ginjal tersebut. Biasanya kita bisa mendeteksi kelainan pada ginjal setelah melakukan pemeriksaan yang kebetulan, yaitu pada pemeriksaan darah maupun pada periksaan urin pasien ya. Kita harus bertanya beberapa gejala, tetapi ingat kita harus tetap memeriksa urin maupun darah untuk mengetahui fungsi ginjal yang sebenarnya. Yang pertama kita tanyakan tentang nyeri ya. Beberapa kebanyakan ya penyakit ginjal itu tidak ada nyeri, tetapi nyeri bisa juga timbul bila disebabkan kelainan pada kapsul ginjal. Itu namanya nyeri loin atau nyeri pinggang, yang sering kita sebut dia nyeri pinggang, maupun nyeri dari ureter atau kolik ureter, maupun nyeri yang timbul dari kandung kemih maupun pada uretra. Sudut ginjal itu bisa menjadi lokasi nyeri, yaitu pada tulang iga ke-12, antara tulang iga ke-12 dan spine-nya, atau kita sebut dengan loin pain. Ini disebabkan oleh terjadinya peregangan pada kapsul ginjal maupun pada pelvis daripada ginjal. Ini penyebabnya bisa infeksi, inflamasi maupun obstruksi secara mekanik. Nyeri loin atau nyeri pinggang yang menetap disertai dengan gejala-gejala sistemik seperti demam, menggigil, maupun nyeri pada saat buang air kemih itu mungkin disebabkan oleh adanya infeksi pada saluran kemih bagian atas maupun pada ginjalnya yang kita sebut dengan pyelonephritis akut. Jadi sewaktu kita melakukan anamnesis, ini adalah anamnesis yang harus kita tanyakan, yaitu apakah nyerinya bersifat menetap maupun disertai dengan gejala-gejala sistemiknya harus kita tanyakan. Nyeri yang bersifat tumpul dan bersifat kronik yang timbul pada loin tadi ya, pada costovertebral angle ini bisa terjadi oleh karena infeksi ginjal yang bersifat kronik dan juga disebabkan oleh timbulnya parut ya, oleh karena adanya reflux vesicoureter maupun penyakit adult polycystic kidney disease maupun penyakit pada obstruksi saluran kemih yang kronik ya. Obstruksi kronik beberapa juga bisa tanpa disertai nyeri ya. Nyeri yang tumpul pada daerah loin tadi juga bisa disebabkan oleh adanya batu pada ginjal dan beberapa jenis glomerulonefritis seperti IgA nefropati. Mungkin akan sulit untuk kita bedakan antara nyeri yang ditimbulkan oleh ginjal maupun oleh karena kondisi muskuloskeletal seperti osteoartritis pada spine ya. Nyeri yang berasal dari ureter sering kita sebut dengan kolik renal ya. Ini disebabkan oleh obstruksi yang akut dengan disertai distensi pada pelvis ginjal, dan ureternya juga terdistensi yang biasanya ditimbulkan oleh adanya sumbatan dari batu, bekuan darah, dan mungkin yang jarangnya adalah disebabkan sumbatan dari papila renal yang mengalami nekrosis. Kita tanyakan lokasinya, biasanya dia unilateral, sebelah saja, dan timbul pada sudut ginjal, renal angle maupun pada flank area ya, pada daerah perut ya, bagian bawah. Kemudian timbulnya biasa tiba-tiba dengan karakteristik biasanya nyeri dirasakan sangat berat dan menetap, dan bisa saja ada siklusnya ya, hilang timbul. Kemudian kita tanyakan radiasinya, dia biasanya akan nyeri juga dirasakan pada daerah fossa iliaca, pada daerah groin, dan juga pada genitalia, khususnya pada daerah testis ya. Jadi nyerinya dirasakan sampai daerah itu tersebut. Kemudian gejala-gejala yang lain yang mungkin dirasakan pada kondisi kolik renal itu biasanya pasien akan menjadi gelisah, kemudian mual, dan sering juga disertai dengan muntah. Untuk waktunya, nyeri bisa dirasakan
beberapa jam bahkan sampai beberapa hari sampai yang menyebabkan obstruksi tersebut bisa mengalir sampai masuk ke dalam bladder, dan disitulah gejalanya akan hilang. Faktor yang memperberat maupun meringankan yaitu dengan memberikan analgesik, NSAID biasanya, ataupun bahkan opioid, itu bisa mengurangi nyeri. Keparahannya mungkin bervariasi, tapi biasanya sangat nyeri ya, yang disebabkan oleh kolik renal ini, dan membuat seseorang itu tidak bisa melakukan aktivitasnya. Dan ini harus kita bedakan dengan nyeri yang berasal dari intestinal maupun kolik biliar, appendicitis, kemudian kista ovarium yang mengalami torsion, kemudian ektopik, kehamilan ektopik yang mengalami ruptur ya. Jadi harus kita bedakan. Pasien dengan nyeri pada loin ya, disertai dengan hematuria ya, dengan nyeri yang unilateral maupun bilateral, itu biasanya mereka mengalami hematuria yang tidak tampak, maupun kadang-kadang dia akan mengalami hematuria yang tampak jelas ya. Itu namanya loin pain hematuria syndrome ya. Jadi berubah-ubah dia, kadang nampak berdarah, kadang nampak tidak berdarah. Kemudian ada yang namanya dysuria atau nyeri pada saat buang air kecil. Ini adalah nyeri yang dirasakan selama atau segera setelah melewatkan urin ya. Biasanya sensasinya adalah rasa terbakar yang dirasakan pada meatus uretra maupun pada suprapubik. Stranguri adalah keluarnya urin dalam jumlah volume yang sangat sedikit dan juga alirannya lambat dan disertai dengan rasa nyeri. Hal ini disebabkan oleh kontraksi kandung kemih yang involunter. Frekuensi itu adalah keinginan untuk buang air kecil lebih sering daripada biasanya. Jadi kita sebut dia gejala frekuensi. Penyebab-penyebab yang di atas tadi paling sering adalah oleh karena infeksi maupun inflamasi pada kandung kemih atau kita sebut dengan sistitis. Prostatitis dan uretritis juga menyebabkan gejala yang sama. Prostatitis tambahannya bisa menyebabkan gejala pada perineal maupun pada rektal pada waktu yang bersamaan. Jadi setelah ada gejala pada saluran kemihnya, kita tanya juga apakah ada nyeri pada perineal maupun pada rektal. Itu adalah tanda khas dari prostatitis. Nyeri yang terlokalisasi pada penis itu biasanya patologisnya lokal ya, seperti adanya struktur oleh karena inflamasi atau penyempitan pada uretra, oleh karena batu di uretra, dan penyebab yang jarang adalah tumor. Nyeri yang dirasakan pada daerah testikular maupun epididymal itu bisa dirasakan pada groin maupun perut bagian bawah ya. Nyeri dan pembekakan pada testis itu bisa disebabkan oleh epididymoorkitis yang akut, dan pada anak-anak laki-laki masa pubertal dan pada laki-laki muda mungkin terjadi torsion pada testisnya, dan kita harus bisa membedakannya nanti dengan hernia inguinalis yang mengalami strangulasi. Kemudian gejala-gejala pada saat buang air kemih. Gejalanya itu biasanya oleh karena saluran kemih bagian bawah. Ini bisa pada saat pengisian air kemih atau urin pada kandung kemihnya, bisa pada saat dia void, pada saat dia membuang air kecilnya, dan juga bisa setelah selesai buang air kecil. Dan kita tanyakan apakah disertai dengan gejala inkontinensia atau tidak. Yang pertama kita sebut dengan gejala penyimpanan daripada urin, yaitu frekuensi tadi ya, yaitu lebih sering buang air kecil tetapi jumlah output urinnya tidak bertambah. Urgensi adalah keinginan yang sangat kuat untuk buang air kecil, dan ini membuat pasien akan selalu
ingin ke belakang, ya buru-buru. Ini bisa disebabkan oleh overaktivitas daripada otot detrusor maupun ketidaknormalan pada aktivitas reseptor yang mensensor atau mengukur keketatan daripada bladder, distensi bladder ya. Jadi bladdernya belum penuh tapi reseptornya sudah meminta untuk melakukan kontraksi pada bladder sehingga memaksa buang air kecilnya dengan segera, dengan cepat harus dikeluarkan, dan ini bisa disertai dengan inkontinensia. Nokturia adalah terbangun malam hari lebih dari 2 kali ya untuk buang air kecil. Gejala-gejala storage ini, penyimpanan ini biasanya berhubungan atau disebabkan oleh masalah pada kandung kemih, prostat maupun pada uretra ya. Maka penyebabnya itu diagnosanya paling sering adalah infeksi saluran kemih bawah, tumor, batu saluran kemih, ataupun obstruksi oleh karena pembesaran prostat, atau disebabkan oleh kelainan-kelainan neurologis, yaitu DD-nya ya. Nah, sedangkan pada waktu buang air kecil gejalanya itu yang pertama adalah hesitansi ya, ragu atau kesulitan untuk memulai buang air kecil. Rasa buang air kecilnya ada tapi waktu dia memulai buang air kecil sepertinya lambat, tidak mau keluar ya. Pada laki-laki umur yang 40 ke atas ini biasa disebabkan oleh obstruksi pada jalur keluar kandung kemihnya, disebabkan oleh pembesaran prostat maupun bisa disebabkan karena kondisi kelainan neurologis. Pada wanita ini bisa disebabkan oleh obstruksi uretra oleh karena adanya stenosis ataupun yang berhubungan dengan prolaps genital. Gejala setelah buang air kemih ini kita sebut dengan dribbling ya, atau urinnya menetes. Ini biasanya disebabkan oleh pengosongan kandung kemih yang tidak sempurna oleh karena adanya obstruksi pada leher outlet bladder ya. Tetapi bila mereka disertai juga dengan gejala-gejala storage-nya, ini bisa kita sebut juga kelainannya karena fungsi detrusornya ya. Jadi otot detrusornya yang lemah. Inkontinensia atau ngompol ya, yaitu secara tidak sadar urin keluar ya, yang dapat disertai dengan rasa ingin buang air kecil, namanya urgensi inkontinensia, atau disebabkan oleh meningkatnya tekanan intraabdominal lalu kemudian terjadi ngompol, itu namanya stres inkontinensia, atau disebabkan oleh karena gabungan daripada keduanya, jadi urgensi maupun stres inkontinensia. Inkontinensia urgensi ini disebabkan oleh otot detrusornya overaktif, jadi sebentar-sebentar dia berkontraksi sehingga urin masih sedikit tapi dia memaksa untuk keluar ya. Maka dia disertai dengan rasa untuk buang air kecil. Kalau dia stres inkontinensia, dia nggak ada rasa pengen buang air kecil, tapi buang air kecil akan keluar. Stres inkontinensia tadi yaitu sering pada laki-laki oleh karena kelemahan otot panggul ya, biasanya setelah melahirkan. Inkontinensia yang terus-menerus itu mungkin menunjukkan adanya fistel ya, antara bladder dan dengan uretra ataupun dengan vagina yang disebabkan oleh komplikasi pada saat melahirkan, bedah pada daerah pelvik oleh karena radioterapi, tumor ataupun oleh karena trauma. Itu jadi BSR terus menerus ya. Fistula-fistula tersebut merupakan masalah kesehatan yang utama pada perempuan, khususnya pada daerah belum berkembang oleh karena perawatan obstetrinya kurang baik, dan kemudian tingginya insidensi proses kelahiran yang terhambat ya. Enuresis adalah inkontinensia atau beser atau ngompol pada waktu tidur, biasanya pada anak-anak ya. Ini juga pada orang dewasa bisa disebabkan oleh obstruksi outlet pada bladdernya maupun oleh karena kelainan pada mekanisme proses bangun tidurnya ya. Nah, kemudian ada kelainan pada volume urin maupun komposisi urin.
orang dewasa yang sehat itu akan memproduksi urin 2-3 liter per hari ya. Ini akan berhubungan dengan berapa banyak intake cairannya dikurangi dengan insensible fluid loss ya, kehilangan cairan yang tidak disadari melalui urin maupun melalui saluran pernapasan, yaitu sekitar 500 sampai 800 cc per hari itu akan hilang tanpa kita sadari cairan dari tubuh kita. Yang pertama kita sebut dia poliuria ya. Poliuria adalah jumlah urin yang sangat banyak dan itu paling sering disebabkan oleh minum yang terlalu banyak. Penyebab lain yang jarang adalah kondisi psikiatrik ya. Jadi psychogenic polydipsia, karena gangguan psikiaternya dia minum terus ya. Itu namanya psychogenic polydipsia, jadi kelainan bukan di ginjal. Poliuria juga bisa terjadi pada saat ginjal tidak bisa melakukan pemekatan pada urin ya. Ini kelainan fungsionalnya bisa karena ekstrarenal, contohnya pasiennya mengkonsumsi obat-obat diuretik, bisa karena hiperglikemi yang menyebabkan glikosuria, menyebabkan diuresis yang osmotik, bisa karena kurangnya arginin vasopresin yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari maupun oleh karena diabetes insipidus, yaitu kelainan pada kranialnya, atau kegagalan sekresi aldosteron oleh karena penyakit Addison disease pada kelenjar adrenal ginjal. Poliuria juga kalau dia disebabkan oleh kelainan di ginjal itu biasanya oleh karena kegagalan tubulus ginjal untuk mereabsorpsi air dengan sebagai respon terhadap arginin vasopresin ya. Ini bisa terjadi pada diabetes insipidus yang nefrogenik ya. Jadi kelainannya di ginjal. Kalau tadi ada yang sentral. Ini bisa oleh karena mutasi genetik pada reseptor arginin vasopresin pada tubulus ginjalnya. Ini juga bisa menunjukkan terjadinya kerusakan tubulointerstisial yang bersifat kronik. Kemudian bisa karena nefropati oleh karena reflux urin ya, kemudian oleh karena nefropati pemakaian analgesik dan juga beberapa jenis obat-obatan seperti litium. Kemudian yang kedua oliguria. Oliguria adalah berkurangnya volume urin menjadi kurang dari 800 cc per hari. Ini bisa disebabkan oleh intake cairan yang rendah, tetapi bisa juga disebabkan oleh menurunnya fungsi ginjal ya. Jadi jumlah urin yang paling minimal untuk kita bisa membuang hasil metabolisme setiap hari itu memang bervariasi sesuai dengan dietnya, aktivitas fisik, dan juga kecepatan metabolisme dasarnya. Tapi paling sedikit itu perlu 400 cc per hari untuk membuang sisa metabolisme itu. Gagal ginjal akut ini biasanya berhubungan dengan oliguria. Walaupun 20% pasien itu bisa mengalami gagal ginjal akut yang tidak mengalami oliguria. Anuria adalah total tidak ada produksi urin ya. Kita harus mengeksklusi penyebabnya bukan dari obstruksi saluran kemih yang bisa dari bawah ataupun dari atas. Kalau dari bawah biasanya oleh karena obstruksi pada leher bladder maupun pada uretra sehingga terjadi retensi urin ya, itu kita tidak sebut anuria. Kemudian oleh karena saluran kemih bagian atasnya misalnya ada batu di ureter, atau pada pasien ada batu di ureter pada pasien dengan ginjal yang hanya berfungsi sebelah saja ya. Jadi itu tidak tergolong pada anuria ya. Kita sebut dia retensi urin. Kemudian pneumaturia yaitu adanya banyak bubble atau gelembung-gelembung gas pada urin. Ini jarang. Bisa juga berhubungan dengan fekuria ya. Jadi ada feses yang masuk ke dalam saluran kemih. Ini biasanya disebabkan oleh fistel antara bladder dan kolon, oleh karena abses divertikular, oleh karena kanker, atau oleh karena penyakit-penyakit Crohn. Hematuria adalah urin yang berwarna merah karena mengandung eritrosit ya, yang bisa berasal dari ginjalnya maupun dari saluran kemihnya. Ini bisa dapat dilihat dengan mata telanjang atau tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tapi harus dideteksi dengan pemeriksaan urinalisis maupun pemeriksaan mikroskop.
Hematuria yang tidak kelihatan ini biasanya terjadi pada penyakit ginjal maupun saluran kemih, khususnya bila kita jumpai proteinuria, hipertensi, peningkatan serum kreatinin atau menurunnya GFR ya. Jadi itu biasanya hematuria yang tidak kelihatan. Hematuria yang bisa terlihat ini bisa disebabkan oleh infeksi saluran kemih dengan gejala-gejalanya yang harus kita periksa. Bila dia tidak disertai dengan rasa nyeri, maka kita minta imaging atau pencitraan pada saluran kemih, dan juga kita minta sistoskopi, boleh pemeriksaannya, karena ini bisa disebabkan oleh kanker ya pada ginjal, bladder maupun pada prostatnya ya. Khususnya kalau dia hematuria yang kelihatan tapi tidak ada gejala nyeri. Kemudian kita periksa pada semua pasien lebih dari 40 tahun apakah mengalami hematuria yang visible maupun non visible, karena insidensi penyakit tadi itu akan meningkat sesuai dengan peningkatan umur. Kita bedakan hematuria dari terjadinya kontaminasi urin dengan darah yang berasal dari saluran genital wanita ya, khususnya pada kondisi menstruasi. Adanya hemoglobin bebas di dalam urin itu bisa disebabkan oleh hemolisis ya, mioglobin, atau oleh karena ada mioglobin oleh karena rhabdomyolysis, maupun kelainan-kelainan lain yang bisa menyerupai hematuria tetapi bisa kita bedakan ya, dia hematuria atau bukan, atau karena hemoglobin bebas atau karena mioglobin, melalui pemeriksaan urinalisa dan pemeriksaan mikroskopik urin ya. Nah, ini beberapa kelainan-kelainan warna pada urin, mulai dia warna orange brown, red brown, brown black, dan blue green ya. Boleh dibaca ya nanti di bahan ini ya. Nah, ini kemungkinan sumber-sumber dari hematuria ya, mulai dari ginjal bagian atas sampai dengan uretranya paling bawah ya. Nah, mulai dari penyakitnya itu ya, kita boleh dilihat ya. Polycystic kidney disease, terjadinya parut pada ginjal, tuberkulosis ginjal ataupun ureter, batu pada ureter, adanya sistomiasis cacing, kontaminasi, adanya kanker pada ginjal, glomerulonefritis, hipertensi, adanya kanker transisional, kemudian adanya infeksi saluran kemih, kanker prostat sampai uretritis ya, ini bisa sumber dari hematuria. Nah, ini penyebab dari hematuria, bedakan ada yang painless, tidak ada nyeri, ada yang berhubungan dengan nyeri, dan ada yang mungkin di antara keduanya bisa dijumpai ya. Yang painlessnya apa saja, ini menjadi DD ya. Kemudian yang dengan nyeri itu apa aja, boleh dilihat ya. Yang painless biasa glomerulonefritis, tak ada nyeri tapi hematuria positif, tumor, tuberkulosis, stomiasis, hipertensif nefrosklerosis ya, interstitial nefritis, acute tubular necrosis. Jadi ini semua mungkin sedikit demi sedikit akan kita hafal ya, supaya untuk memudahkan kita melakukan pemeriksaan lanjutan pada pasien ya. Lalu yang kedua adanya proteinuria, yaitu kelebihan protein di dalam urin. Ini indikasi dari penyakit pada ginjal. Biasanya tak ada gejala dan bisa kita deteksi melalui urinalisis. Albumin yang berada di dalam plasma itu adalah komponen utamanya ya. Walaupun dalam beberapa kondisi protein dalam urin mungkin bukan berasal dari albumin. Contohnya pada penyakit myeloma, chronic lymphatic leukemia atau amyloidosis, globulin, ataupun oleh karena adanya globulin maupun imunoglobulin rantai ringan pada Benz-Jones positif ya. Jadi bukan albumin yang menyebabkan proteinurianya. Kita harus mencurigai keadaan itu bila pemeriksaan dipstick urinnya dia negatif, karena dipstick urin itu hanya untuk mendeteksi kandungan albumin ya yang ada di dalam urin ya. Ini penyebab proteinuri bisa karena penyakit ginjal, bisa karena bukan penyakit ginjal. Penyakit ginjalnya tadi glomerulonefritis, DM, amyloidosis, SLE, obat-obatan, keganasan maupun infeksi. Kalau bukan karena ginjal bisa karena demam, olahraga yang terlalu capek, terlalu bekerja capek, hipertensi yang berat, kemudian luka bakar, gagal jantung maupun proteinuria ortostatik. Bisa juga yang dia hanya transient sementara, misalnya pada kondisi dingin,
olahraga tadi terlalu berat, sakit-sakit demam, pembedahan pada abdomen maupun pada gagal jantung ya. Jadi proteinuria sampai dengan 2 gram per 24 jam itu tidak spesifik ya. Kalau dia lebih dari 2 gram itu baru kita curigai kelainan pada glomerulusnya ya. Paling sering oleh karena glomerulonefritis maupun nefropati diabetik. Mikroalbuminuria yaitu kalau di albumin di dalam urinnya 30 sampai 300 mg per hari, dan ini terjadi pada awal-awal nefropati diabetik dan merupakan faktor risiko terjadinya infark miokard ya, stroke dan tromboemboli pada vena ya. Jadi kita tidak bisa sepele dengan kondisi mikroalbuminuria ini. Proteinuria dapat terjadi pada pasien normal yaitu yang sedang demam ya. Sedangkan proteinuria ortostatik adalah proteinuria kurang dari 1 gram per liter yang dia hilang pada saat pasiennya berbaring dan kadang-kadang dijumpai pada orang muda yang sehat ya. Proteinnya tidak dideteksi pada saat urin baru pertama kali dikeluarkan setelah tidur terlentang sepanjang malam. Tapi kemudian kalau dia diperiksa sebelum tidur setelah beraktivitas, dia akan menjadi positif. Itu namanya ortostatik proteinuria. Bisa normal aja ya. Proteinuria yang berat itu bisa membuat urinnya berbusa ya, banyak busanya. Ini bisa menyebabkan konsentrasi albuminnya di plasma akan menurun sampai akan menyebabkan penurunan tekanan onkotik plasma, dan pasien akibatnya akan mengalami edema yang generalisata. Kita sebut dia namanya nephrotic syndrome. Gatal ini adalah gejala yang menonjol ya pada chronic kidney disease yang tahap lanjut. Kemudian kita tanya mengenai riwayat penyakit terdahulu, tanya apakah pernah mengalami penyakit ginjal, juga tanyakan tentang hipertensi, sakit gula, kemudian penyakit-penyakit vaskular pada daerah yang lain, sehingga memungkinkan resikonya adalah meningkat untuk renovaskularnya juga terganggu. Kemudian tanya riwayat batu saluran kemih maupun pembedahan pada ginjal, tanya juga tentang adanya infeksi yang berulang ya, khususnya kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya parut pada ginjal. Kemudian tanyakan gejala infeksi saluran nafas bagian atas yang bisa berhubungan dengan glomerulonefritis maupun vaskulitis. Tanyakan gejala anemia yang disebabkan oleh chronic kidney disease. Riwayat obat ya, beberapa obat ini akan mempengaruhi metabolisme secara farmakokinetiknya sehingga mengganggu fungsi ginjal ya. Khususnya obat-obat yang dia bisa terakumulasi di ginjal pada gagal ginjal seperti digoxin, lithium aminoglikosida, opioid, kemudian beta blocker yang larut di air seperti atenolol ya. Obat-obat yang bisa mempengaruhi fungsi renal termasuk adalah ACE inhibitor, ARB, NSAID. Ini obat yang tidak mempengaruhi fungsi ginjal normal, tetapi dia bisa menurunkan glomerular filtration rate bila ginjalnya kekurangan perfusi ya. Jadi kalau dia secara normal dia tidak ada masalah, tapi ketika perfusi ke ginjalnya mulai menurun, maka obat-obatan ini akan membuat fungsi ginjal menjadi terganggu. Aminoglikosida, amphotericin, lithium, cyclosporin, tacrolimus, dan juga pada overdosis obat-obatan ini bersifat toksik pada ginjal yang normal. Beberapa obat bisa secara tidak langsung ya menyebabkan gagal ginjal seperti kokain, ekstasi. Ini akan menyebabkan rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis akan menyebabkan myoglobinuria sehingga terjadi gagal ginjal yang akut. Riwayat sosial, tanyakan tentang merokok ya, karena rokok faktor risiko terjadinya atheromatous renal vascular disease. Jadi pembuluh darah renalnya akan mengalami atheroma. Kemudian nefropati pada pasien diabetes, kemudian kanker pada urotelial. Kelebihan alkohol itu juga menyebabkan hypertensive renal damage dan peningkatan terjadinya IgA nefropati. Ya, bagaimana riwayat dietnya? Ya, apakah berhubungan dengan pembentukan batu ginjal termasuk kurang minum, konsumsi kalsium tinggi, susu, dairy product, oksalat dari coklat ya, rhubarb, spinach dan soya. Juga lihat konsumsi dietnya, kita pastikan supaya jangan berlebihan
seperti garam ya, nggak boleh banyak pada pasien yang hipertensi maupun CKD. Tinggal pada daerah yang panas sehingga urinnya biasanya mengalami kepekatan berlebihan, ini bisa menyebabkan kecenderungan terjadinya pembentukan batu ginjal. Kemudian pelarut-pelarut organik ini juga bisa menyebabkan glomerulonefritis. Terima kasih, demikian penjelasan tentang anamnesis yang harus kita lakukan. Itu adalah hal-hal yang harus ditanyakan pada pasien, lalu kita akan mengumpulkan data-data tersebut untuk bisa, yang pertama adalah menyusun ya diagnosa banding kelainan-kelainan sistem urinaria. Terima kasih, selamat belajar.